termasuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas seringkali diabaikan, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat menikmati pengalaman yang sama. Desain yang inklusif meningkatkan reputasi merek dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya adalah desirable, diinginkan oleh pengguna. Desain harus menarik dan memenuhi keinginan pengguna. Produk yang diinginkan akan memiliki daya tarik yang lebih besar dan mampu bersaing di pasar. Elemen estetika dan branding memainkan peran penting dalam menciptakan desirability. Nah, yang terakhir ada valuable, berharga untuk pengguna atau bernilai gitu. Produk harus bernilai bagi pengguna. Ini berarti bahwa produk tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memberikan nilai lebih dibandingkan dengan biaya atau usaha yang dikeluarkan oleh pengguna. Produk yang memiliki nilai tinggi akan lebih menarik bagi konsumen, meningkat loyalitas. Nah, selanjutnya ini ada example of UI UX. Jadi di sini ada gambaran sebuah mobil. Nah, UI dari mobil tersebut ini adalah mobil tersebut berwarna merah, memiliki 5 pintu, memiliki 4 roda, dan merupakan tipe SUV. Dan UX-nya ini aman, nyaman digunakan, servis mobil murah, kapasitas muatannya banyak. Jadi UI ini adalah visual dari mobil tersebut. Kelihatannya mobil tersebut nih warna merah. Sedangkan UX ini adalah fungsinya dan benefitnya gitu. Jadi kita jika ini maka servis mobilnya maka murah dan kapasitas muatannya juga banyak. Selanjutnya ada benefits of good UI UX design. Desain UI UX yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Pengguna yang dapat dengan mudah menavigasi suatu produk lebih mungkin mendapatkan pengalaman positif dan return dengan membuat keputusan desain yang bijaksana. Waktu dan uang pun dapat dihemat selama pengembangan. Nah, jadi di sini yang pertama ini adalah visual yang jelas. Desain UI UX memastikan bahwa elemen visual dalam produk jelas dan menarik. Visual yang baik tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga memandu pengguna dalam memahami fungsi dan navigasi dengan lebih baik. Lalu yang kedua ini ada benefitnya yaitu user friendly. Jadi yang termuka yang ramah pengguna membuat interaksi lebih menyenangkan. Desain yang jelas dan mudah dinavigasi membantu pengguna merasa nyaman saat menggunakan produk, sehingga meningkatkan loyalitas dan retensi. Lalu ada meningkatkan kualitas produk. Desain UI UX yang baik berkontribusi langsung pada kualitas produk dengan fokus pada kebutuhan pengguna. Produk dapat dirancang untuk lebih intuitif dan mudah digunakan, sehingga meningkatkan fungsionalitas dan kepuasan pengguna. Dan yang keempat adalah produk lebih efektivitas dan efisien. Produk yang dirancang dengan baik menjadi lebih efektif dan efisien. Desain yang intuitif mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu dalam proses penggunaan. Memungkinkan pengguna untuk tujuan mereka dengan lebih cepat. Hal ini juga mengurangi frustasi dan meningkatkan pengalaman keseluruhan. Selanjutnya adalah akses. Desain yang baik menjamin aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Memperluas jangkauan audiens, kan bahwa semua orang dapat menggunakan produk tanpa hambatan. Yang selanjutnya adalah UI UX design process. Proses desain UI UX dimulai dengan penelitian yang membantu memahami kebutuhan. Nah, dari sana membuat wireframe dan prototype untuk memvisualisasikan struktur dan aliran produk. UI UX tematis untuk menciptakan produk yang user-friendly dan efektif. Nah, berikut ini adalah tahapan utamanya. Yang pertama adalah
user research atau riset pengguna. Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna melalui penelitian. Jadi kita mengumpulkan data tentang pengguna potensial melalui survei dan observasi untuk memahami kebutuhan dan perilaku mereka. Nah, nanti data ini kita pakai dalam pembuatan persona pengguna yang menjadi acuan dalam desainnya. Kedua adalah ide atau ideasi. Menghasilkan berbagai ide untuk solusi melalui sesi brainstorming. Jadi nanti tim akan mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan. Yang tiga ini adalah wireframing dan prototyping. Jadi kita membuat sketsa atau model awal dari antarmuka pengguna atau UA yang menunjukkan struktur dasar produk. Nah, wireframe ini terdapat dua jenisnya, ada low fidelity wireframing dan high fidelity. Sedangkan prototype, kita membuat prototype dari desain untuk menguji fungsionalitas dan interaksi penggunanya. Jadi prototype memungkinkan tim untuk mendapatkan umpan balik awal sebelum pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya itu adalah visual design, jadi mengembangkan antarmuka yang menarik secara visual yang selaras dengan merek. Jadi mengembangkan desain akhir dengan memperhatikan elemen visual seperti warna, tipografi, dan ikonografi. Ini adalah tahap di mana kita membuat desain menjadi lebih menarik secara visualnya. Lalu yang terakhir adalah usability testing atau pengujian usability. Kita menguji produk dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik mengenai kegunaan dan efektivitas desain. Hasil pengujian ini digunakan untuk melakukan perbaikan sebelum peluncuran produknya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran low fidelity wireframing. Dia ini adalah seperti sketsa awalnya, jadi sketsa kasarnya. Dan high fidelity wireframing adalah desain akhirnya, sudah seperti sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya adalah UI UX Design Tools. Ada banyak alat yang tersedia untuk membantu desainer UI UX selama proses desain. Alat desain populer memungkinkan kolaborasi yang mudah dan pembuatan prototipe yang cepat. Selain itu, alat ini memberikan wawasan tentang perilaku pengguna, membantu desainer membantu keputusan yang tepat. Ini ada wireframing tools, yaitu Balsamiq dan Axure. Nah, Balsamiq ini bisa untuk membuat wireframing yang cepat, dan Axure ini untuk prototyping interaktif dan wireframing. Nah, ini di sini ada desain visual, toolsnya itu ada Adobe XD untuk desain UI dan prototyping, dan ada Figma, platform kolaboratif untuk desain antarmuka. Dan di sini ada usability testing. Toolsnya ini ada usability hub untuk menguji desain dengan pengguna. Nah, loopback adalah untuk merekam sesi pengguna saat berinteraksi dengan produk. Nah, selanjutnya di sini adalah UI UX Career Opportunities. Jadi ada beberapa karir untuk UI UX. Yang pertama ada UI Designer, bertanggung jawab atas elemen visual antarmuka pengguna, termasuk tata letak, warna, dan tipografi. Kemudian ada UX Researcher, fokus pada penelitian pengguna untuk memahami kebutuhan dan perilaku mereka, serta mengumpulkan data yang akan membantu proses desain. Nah, ini selanjutnya ada Product Designer. Dia mengambil peran lebih luas dengan menangani keseluruhan pengalaman produk dari awal hingga akhir, termasuk aspek bisnis. Yang terakhir ada UX Designer, menggabungkan aspek penelitian dan desain untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Baik, segitu saja yang bisa saya bahas. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin akan saya akhiri saja pertemuannya. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.